tapi saya tidak melihat bentuk wajahnya. Yang tadi di rumah itu siapa? Selamat datang kembali di Ardimis, Arsip Dimensi Misteri. Mari kita buka arsipnya. Baik, sekarang saya sudah ditemani oleh seorang narasumber, yaitu dengan Ibu Sri ya. Ya Bu ya, sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Baik, nah, narasumber kita kali ini akan menceritakan pengalaman misterinya, yaitu tentang pengalaman di tempat kerja ya Bu ya. Jadi awal mulanya gimana tuh Bu? Awal mulanya ya sebetulnya tepatnya bukan tempat kerja juga. Oh bukan ya, setelah kita pulang kerja pergi ke rumah teman, dari situ karena hujan sangat deras sekali, kita nunggu, tapi selama ditunggu hujan juga gak reda, semakin membesar. Akhirnya kita memutuskan pulang lah dari rumah teman itu. Selama perjalanan itu ya memang lumayan sangat menyeramkan sekali karena suasananya hujan yang deras disertai angin. Kebetulan kilatan petir juga ya cukup kencang, tapi dengan terpaksa saya pulang. Cuman yang anehnya selama perjalanan itu kan nggak begitu jauh gitu ya, dari lumayan ya dibilang jauh enggak, tapi ada 3 rumah kita melalui, harus keluar dari rumah itu, melewati rumah itu, mencari beca ya. Kalau dulu kan masih ada banyak beca-beca gitu. Akhirnya saya coba mencari beca, lihat kanan kiri hanya pohon nyur yang menggapai-gapai karena angin yang cukup kencang. Itu waktu itu ibu itu sendiri atau dengan teman? Sendiri ya posisinya ya berarti ya. Kebetulan tidak ada satu orang pun yang terlihat di situ. Dengan rasa takut yang lumayan, saya coba mencari, tapi ternyata tidak ada seorang pun yang saya temukan. Tiba-tiba ada satu motor datang menghampiri. Tapi itu pasti memang mesin ojek atau gimana? Tidak. Oh enggak ya? Tidak, karena waktu itu adapun ojek harus jauh ya keluar di Rumah Sakit Ali Islam. Berarti di situ memang sebetulnya harusnya jarang ojek ya? Tidak ada ojek, ada beca, tapi kebetulan saat itu tidak ada sama sekali. Setelah itu motor datang menghampiri, tanpa saya tanya, yang terngiang-ngiang dalam benak saya, ini motor kok rangkanya besi semua, tanpa ada alas ya seperti layaknya motor. Dan saya tanpa pikir panjang akhirnya saya naik dengan payung yang terseok-seok karena air itu hujan masih ya? Iya, tanpa ada kata, tanpa ada pertanyaan dari siapa itu yang pengantar itu ya. Jadi dia berarti orangnya itu nggak berbicara sedikit pun berarti. Tidak. Tanpa bertanya dia tahu kemana tujuan saya pergi gitu kan. Saat itu tujuan saya mau ke stasiun Kiracondong. Stasiun Kiracondong karena kebetulan rumah saya harus dilalui dengan kereta. Akhirnya saya ikutlah dengan motor itu. Setelah tiba di stasiun, selama perjalanan ya memang hujan deras ya, tetap angin dan hujan itu sangat deras sekali. Kebayang. Berarti ibu tuh posisi pakai payung gitu ya? Payung, dibonceng gitu kan? Kebayang. Setelah tiba di stasiun akhirnya saya turun, cuman tanpa melihat wajahnya kelihatan, sosoknya seperti manusia biasa, tapi saya tidak melihat bentuk wajahnya seperti apa atau siapapun orangnya gitu. Cuman ketika saya mengambil uang dan saya ingin membayarnya, tiba-tiba motor itu langsung putar balik dan bilang, "Nggak usah Bu, terima kasih." Bilangnya gitu. "Nggak usah Bu, terima kasih." Akhirnya saya ya
saya tetap menggunakan payung itu. Iya, iya. Di stasiun masuk sambil jalan, kenapa ya? Saya berpikir Iya. siapa orang tadi, kok saya tidak melihat wajahnya. Terus orang itu juga tidak menampakkan wajahnya sama sekali. Akhirnya saya tibalah di stasiun. Nah, ketika saya duduk sambil menunggu kereta itu, tiba-tiba teman yang tadi dikunjungi telepon, di mana Say? Karena dia selalu bilang Say, padahal perempuan ya. Biasa lah ya. Ada nggak becanya? Saya pikir, saya jawab lah, saya udah nyampe stasiun. Teman saya ini seolah-olah nggak percaya. Yang bener aja, cina. Kan nggak lama, cina situ ninggalin rumah. Kamu ikut siapa? Nggak tahu, saya akan bilang gitu. Saya tadi ada yang nganterin. Oh gitu, cina. Yang bener ini udah di mana? Posisiku udah di stasiun. Ternyata rupanya kepergian saya dari rumah itu belum begitu lama. Oh, teman itu melihatnya seperti itu ya? Iya, karena memang baru sekali meninggalkan rumah, tapi tiba-tiba kok udah nyampe lagi. Saya bilang nggak tahu. Tadi saya dianterin juga, saya nggak ngerti. Kan tadi hujan gede. Tapi kenapa ya? Kok baju saya tanpa basah sedikit pun? Kenapa ya? Oh, baju ibu nggak basah sama sekali? Tidak basah sama sekali gitu kan. Padahal saya yakin saat itu hujan besar ya? Angin besar, bahkan kilat juga seliweran. Tapi ketika saya di stasiun, setelah saya nyampe di stasiun, tidak basah sama sekali bajunya. Ini yang teman saya ya sampai bilang, yang bener aja Say. Iya, saya udah di stasiun, ya sudahlah. Aku pikir masih di depan rumah, karena memang menurut beliau kita nggak lama gitu kan, belum lama meninggalkan rumah itu. Ternyata ya seperti itulah kejadiannya saat itu. Tapi waktu itu Bu, Ibu sempat nggak, apa maksudnya gini, waktu pada saat perjalanan itu ya, Ibu merasakan lama atau cukup singkat perjalanan? Normal ya? Layaknya perjalanan itu layaknya gitu perjalanan dari Margahayu ya, boleh saya bilang. Dari Margahayu ke stasiun, bahkan Margahayunya di belakang. Seandainya itu tidak ada apa-apa, mungkin baju saya akan basah. Iya, benar-benar itu memang. Karena ya lumayan lama. Kita ya. Hujan-hujanan itu lama. Tapi itu benar-benar kering banget ya. Kering, dan ya itulah sampai saat ini saya juga tidak mengerti apa dan gimana. Iya. Semuanya itu ya di luar nalar kali ya, kalau dibilang di luar nalar. Kayaknya saya ya insya Allah mungkin percaya nggak percaya, tapi ya percaya karena saya pernah ngalamin sendiri hal-hal yang seperti itu ya. Gitu. Untuk rasa syukur saya, akhirnya saya pulang ke rumah, dan nyampe rumah pun kaget lagi karena ibu saya bilang, lah kok kamu baru datang? Mami bilang di rumah, kamu baru datang. Terus yang tadi beres-beres kamar siapa? Yang ngaji di tempat tidur siapa? Gitu lagi. Jadi nggak selesai di stasiun aja rasa kaget saya. Bahkan sampai rumah pun kaget lagi gitu dengan perkataan ibu saya yang menanyakan, yang tadi di rumah itu siapa? Karena mami lihat kamu beres-beres kamar, setelah beres-beres kamar kamu ngaji, dan mami itu lihat kamu yang ada di kamar. Oh gitu ya? Ya ampun. Jadi ya lumayan lah, ya mungkin sehari itu penuh dibayang-bayangi rasa bukan takut ya, jadi gimana sih, apa ya namanya gitu ya, cukup aneh lah gitu. Cukup aneh, biasa, kan, cukup aneh dan luar biasa sekali. Di saat saya dalam kesulitan, ada juga yang datang menolong. Setelah nyampe rumah dikagetkan lagi dengan pertanyaan-pertanyaan mami, karena mengatakan bahwa
di rumah dari tadi kamu udah stay di rumah gitu. Tapi ada lagi nggak next setelah itu kejadian yang setelah itu ya ada banyak beberapa hal yang pernah saya alami gitu ya. Entah itu dari masalah di luar ataupun di rumah gitu ya. Mungkin bagi orang yang belum pernah mengalami itu suatu hal yang mungkin dibilang tahayul atau apa ya. Ya, saya juga memang ngerasanya itu memang luar biasa sih. Maksudnya memang benar-benar di luar nalar ya. Hujan tapi nggak kehujanan gitu kan. Terus ibu merasa perjalanan itu normal tapi cepat kata teman ibu. Jadi banyak hal-hal di luar nalar. Kalau saya cerita dan orang tidak pernah mengalami mungkin nggak akan percaya. Betul. Cuman karena saya mengalami sendiri ya akhirnya ya memang ada. Ternyata gaib itu memang ada gitu kan. Nah, bahkan sampai beberapa kali saya ngalamin yang kayak gitu gitu ya. Jadi ya walau alam benar atau tidaknya, tapi itu saya alami dengan dalam kondisi sadar. Bahkan akhirnya sampai saya sendiri ya enggak, tapi emang ngalamin gitu ya. Jadi ya mau dibilang enggak ya saya ngalamin sendiri. Kalaupun dibilang apa ya memang susah sih memang untuk mempercayai sesuatu hal itu ya, karena memang itu di luar kebiasaan yang umum gitu kan. Oke, pemirsa, itulah tadi ya memang cerita dari Ibu Rusdi, memang cukup lumayan mengerikan juga ya, serem lah gitu ya. Baik, buat teman-teman nih, kalau ada cerita hal serupa tentang misteri, boleh teman-teman nanti bisa menghubungi nomor di bawah ini ya. Oke, tidak semua misteri memiliki jawaban, namun setiap kisah layak untuk diarsipkan. Saya pamit undur diri, sampai ketemu di Art Dimis berikutnya.